Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya saudara masih bersuka cita, saudara masih bersemangat. Walaupun kita masih mengadakan ibadah online, tapi saya percaya bahwa keadaan tidak mengurangi semangat saudara. Tidak mengurangi. Pasal yang keempat, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-50. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara, judul khotbah pada pagi hari ini yaitu Yesus Penolongku. Teks ini saudara, kisah ini bercerita tentang bagaimana Yesus menyatakan pertolongannya kepada seorang pegawai istana. Ya, tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa ini bercerita tentang seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit, kemudian dia datang meminta pertolongan kepada Yesus. Seorang pegawai istana berarti seorang yang punya jabatan, seseorang yang punya kuasa. Namun itu semua tidak dapat menolong anaknya yang sedang sakit. Ya. Ternyata jabatan yang dia punyai, ya, kuasa otoritas yang dia punyai itu tidak menjamin untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Bahkan bukan dikatakan hanya sakit, bahkan anaknya itu dikatakan hampir mati. Ya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika dia dengar bahwa Yesus datang, dia menjumpai Tuhan. Dia menjumpai Yesus. Dia meminta pertolongan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu bukan hanya dilakukan pada saat Yesus ada di dunia ini, tapi saat sekarang ini pertolongan Tuhan juga masih akan terus Tuhan nyatakan ketika kita percaya akan kuasa-Nya. Terkadang banyak orang yang rindu untuk mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saya mau katakan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti adanya. Kenapa? Sebab Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa. Oleh sebab itu, pertolongan Tuhan kepada kita, kepada manusia itu pasti. Tapi permasalahannya terkadang ada pada kita. Ketika kita tidak ditolong oleh Tuhan, kita merasa kita belum mendapatkan pertolongan dari Tuhan, itu masalahnya bukan pada Tuhan, tapi masalahnya ada pada kita. Tadi saya katakan Tuhan itu berkuasa. Oleh sebab itu, Dia sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tuhan sanggup untuk menolong. Apa yang membuat kita tidak mendapatkan pertolongan atau sulit untuk melihat pertolongan Tuhan? Kadang itu adalah keraguan kita, ketakutan kita, bahkan ketidakpercayaan kita atas kuasa Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat bagaimana Yesus menolong seorang pegawai istana. Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana. Kenapa bisa? Apa teladan yang perlu kita pelajari dari pegawai istana ini? Mengapa pegawai istana ini mendapat pertolongan daripada Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita teladani dari teks ini. Yang pertama,
berarti kita tidak akan mendapat apa-apa. Kalau kita tidak bergegas berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Andalkan Tuhan di atas segalanya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan apa yang kita punyai, tapi kita belajar untuk andalkan Tuhan di atas segalanya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya akan dipelihara. Yang kedua, selain pegawai istana ini mengandalkan Yesus, dia juga adalah pribadi yang tidak menyerah. Jangan menyerah untuk meminta. Berdoa itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya tanpa melihat itu bukanlah perkara yang mudah, tapi itu yang dikehendaki Allah. Ketika kita dengan tekun meminta sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Menyerah bukanlah solusi, tapi mari kita belajar bertekun, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, selain dia mengandalkan Yesus, bahkan dia tidak menyerah, dia juga mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita pegang? Yaitu perkataan Yesus. Apapun yang menjadi masalah kita hari ini, ingatlah ada Yesus. Tetap andalkan dia, jangan menyerah, dan tetaplah percaya perkataannya. Dia berkuasa untuk menolong kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.